Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai peramalan dan perencanaan agregat. Sebelumnya, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak dosen I Gusti Ketut Adiwinata SE MAGR selaku pengampu mata kuliah Manajemen Operasi dan seluruh rekan-rekan Prodi S1 Manajemen reguler pagi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Nada Sinta Dewi dengan NIM 200111028. Saya di sini sebagai penyaji 1 dan sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya, Kadek Floresia Putri Aryasari dengan NIM 200111015 sebagai penyaji 2 dan Komang Risma Rosita Dewi dengan NIM 200111001 sebagai penyaji 3. Baik, langsung saja ke pembahasan materi tanpa mengulur waktu lebih banyak lagi. Yang pertama ada definisi peramalan dan perencanaan agregat. Yang kedua ada sifat dan karakteristik peramalan. Ketiga ada tujuan, jenis, dan klasifikasi peramalan. Yang keempat ada proses peramalan. Yang kelima ada metode forecasting. Yang keenam ada tujuan dan langkah-langkah perencanaan agregat. Yang ketujuh ada strategi perencanaan agregat. Yang kedelapan ada sifat dan karakteristik peramalan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Adapun menurut beberapa ahli, pengertian peramalan menurut Render dan Heiser 2007 mendefinisikan peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa di masa depan. Hal ini juga serupa dengan pendapat Subagio tahun 2000. Forecasting adalah memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan menurut Handoko tahun 1999, ia berpendapat bahwa peramalan adalah usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Selanjutnya, menurut Gaspar tahun 2005, peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Sedangkan menurut Taylor 2004, peramalan yaitu sebuah prediksi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya sebuah perusahaan yang menghasilkan barang hasil produksi memerlukan bahan baku seperti CV Ngeremboko memerlukan bahan baku dalam proses produksinya. Selanjutnya ada perencanaan agregat atau agregat planning. Perencanaan agregat merupakan suatu proses penetapan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan guna memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan minimasi total biaya produksi. Dan juga penghubung antara perencanaan harian dan penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu sifat dan karakteristik peramalan. Sifat peramalan yang pertama, ramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Bisa dikatakan bahwa peramalan ini
tidak bisa dipastikan bahwa hasilnya akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, sifat peramalan yang kedua. Peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Nah, artinya karena peramalan itu pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi kita atau bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Nah, kemudian sifat peramalan yang ketiga yaitu peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor mempengaruhi permintaan relatif lebih konstan. Sedangkan masih banyak periode peramalan. Maka semakin besar pula kemungkinan terjadi perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya ada karakteristik peramalan, di mana peramalan yang baik pastinya memiliki beberapa kriteria yang penting. Yang pertama yaitu ketelitian atau keakuratan. Tujuan utama dari peramalan adalah menghasilkan prediksi yang akurat, di mana peramalan yang terlalu rendah mengakibatkan kekurangan persediaan atau inventory, dan peramalan yang terlalu tinggi akan menyebabkan inventory yang berlebih dan biaya operasional pun akan bertambah. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu biaya untuk mengembangkan model peramalan dan melakukan peramalan akan menjadi signifikan jika jumlah produk dan data lainnya semakin besar. Mengusahakan melakukan peramalan jangan sampai menimbulkan ongkos yang terlalu besar maupun terlalu kecil. Keakuratan peramalan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan model lebih kompleks dengan konsekuensi biaya menjadi lebih mahal jika ada nilai tukar antara biaya dan keakuratannya. Yang ketiga yaitu responsif. Ramalan harus stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi demand. Artinya, ramalan ini tidak boleh terpengaruh oleh naik atau turunnya suatu permintaan. Karakteristik peramalan yang keempat yaitu sederhana. Maksudnya adalah keuntungan utama menggunakan peramalan yang sederhana yaitu kemudahan untuk melakukan peramalan. Jika kesulitan terjadi pada metode sederhana, diagnosa yang dilakukan lebih mudah. Secara umum, lebih baik menggunakan metode yang paling sederhana yang sesuai dengan kebutuhan dari peramalan yang dilakukan. Selanjutnya ada langkah forecasting atau langkah peramalan. Secara garis besar, menurut Martin Ingtiaz 2004, terdapat 3 langkah utama dalam melakukan peramalan atau forecasting ini. Yang pertama, dengan cara menganalisis data yang lalu. Tahap ini berguna untuk pola yang terjadi pada masa lalu. Analisis ini dilakukan dengan cara membuat tabulasi dari data yang lalu sehingga dapat diketahui pola apa yang digunakan dalam peramalan tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan metode yang dipergunakan. Masing-masing metode akan memberikan hasil peramalan yang berbeda, di mana metode peramalan yang baik adalah metode yang memberikan hasil ramalan yang tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Di mana peramalan yang baik yaitu peramalan yang tidak melenceng jauh dari kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang dipergunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan, seperti kebijakan-kebijakan yang mungkin terjadi, perkembangan potensi masyarakat, perkembangan teknologi, dan masih banyak lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan yang ketiga, yaitu tujuan, jenis, dan klasifikasi peramalan. Yang pertama adalah tujuan peramalan. Jadi tujuan peramalan ada 3,
yaitu yang pertama adalah sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasikan. Yang ketiga, yaitu peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Selanjutnya adalah jenis-jenis peramalan atau forecasting. Jadi, jenis-jenis peramalan atau forecasting dibagi menjadi beberapa bagian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Herianto, berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah peramalan jangka panjang. Jadi, peramalan jangka panjang ini adalah meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Seperti contohnya peramalan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanaman modal, merencanakan fasilitas, dan merencanakan untuk kegiatan lead back. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah ini meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan, seperti contohnya peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan merencanakan tenaga kerja yang tidak tetap. Dan yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek, yaitu adalah meliputi jangka waktu yang kurang dari 3 bulan. Seperti contohnya peramalan dalam kaitannya dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja, dan menugaskan karyawan. Selanjutnya menurut Heiser dan Render, berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi pada masa depan, peramalan atau forecasting dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah peramalan ekonomi. Peramalan ini membahas siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi, tersedianya uang, dana yang diperlukan untuk pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua adalah peramalan teknologi. Peramalan ini memahami tingkat kemajuan teknologi yang bisa meluncurkan produk baru yang menarik, yang memerlukan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga adalah peramalan permintaan. Jadi, peramalan permintaan ini adalah proyeksi permintaan pada produk atau layanan perusahaan. Proyeksi produk atau layanan suatu perusahaan, peramalan ini juga disebut dengan peramalan penjualan yang menjadi pengendali produksi, kapasitas, dan juga sistem penjadwalan dan menjadi input untuk merencanakan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah menurut Saputro dan Asri. Berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan jenis ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif ini adalah peramalan yang berdasarkan pada kualitatif di masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung dari orang yang menyusunnya. Sedangkan peramalan kuantitatif adalah peramalan yang berdasar pada data penjualan di masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat adalah bergantung dari metode yang digunakan dalam peramalan tersebut. Pemakaian metode yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dan sedangkan menurut Ginting, berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah peramalan subjektif. Peramalan subjektif adalah peramalan yang berdasarkan pada perasaan atas intuisi dari orang yang menyusunnya. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah peramalan objektif. Adalah peramalan yang berdasarkan pada data yang relevan di masa lalu dengan memakai teknik-teknik dan metode-metode dalam menganalisa data tersebut. Selanjutnya, klasifikasi forecasting.
Secara umum, peramalan dapat dibagi menjadi dua kelompok dasar, di mana dalam klasifikasi peramalan ini harus ditentukan salah satunya di dalam pemilihan klasifikasi peramalan tersebut. Apakah secara kualitatif atau secara kuantitatif? Forecasting dapat dibagi menjadi dua, yaitu peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat yaitu proses peramalan atau forecasting. Jadi, peramalan atau forecasting dilakukan dengan urutan proses sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan tujuan, yang kedua adalah penentuan teori yang relevan, yang ketiga pencarian data yang tepat, yang keempat analisis data, yang kelima pengestimasian model awal, yang keenam evaluasi dan revisi model, yang ketujuh penyajian ramalan sementara kepada manajer, yang kedelapan revisi terakhir, yang kesembilan pendistribusian hasil peramalan, dan yang terakhir adalah penetapan langkah pemantauan. Selanjutnya pokok bahasan yang kelima yaitu metode forecasting. Metode peramalan atau forecasting seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat dua metode forecasting tergantung dengan ketersediaan data yang ada di masa lalu. Yang pertama adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan apabila organisasi atau perusahaan tidak memiliki data di masa lalu, entah karena data tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan apa yang ingin diramalkan. Metode kualitatif biasanya umum digunakan oleh para startup atau perusahaan yang akan mengalami perubahan dan transisi dalam bisnisnya. Berikut metode kualitatif yang paling umum digunakan untuk melakukan forecasting. Yang pertama adalah metode Delphi. Metode ini di mana sekelompok ahli dari berbagai latar belakang berkumpul untuk memberikan pendapat secara sistematis. Dalam metode ini biasanya menggunakan survei tertutup atau kuesioner. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari bias atau bandwagon effect yang akan memengaruhi efektivitas hasil forecasting. Yang kedua yaitu riset pasar. Metode ini sangat umum digunakan dalam melakukan forecasting di mana peramalan menggunakan sampel penelitian yang diakhiri dengan hipotesis. Biasanya dilakukan dengan cara melakukan survei pada konsumen, stakeholder, atau investigasi kepada praktisi bahkan pesaing. Yang ketiga adalah konsensus. Berbeda dengan metode Delphi, konsensus dilakukan secara terbuka, di mana peserta yang hadir melakukan diskusi secara terbuka. Hasil dari metode konsensus ini akan sangat bias, oleh karena itu sangat banyak perusahaan besar yang sudah meninggalkan metode ini untuk melakukan forecasting. Yang keempat adalah analogi sejarah. Metode ini melihat dan membandingkan pola life cycle suatu produk serupa yang ingin dianalisis. Metode ini digunakan efektif apabila horizon waktu peramalan dalam jangka menengah dan panjang. Hal tersebut karena sebuah produk biasanya memiliki daur hidup yang panjang. Yang kelima adalah personal insight. Metode peramalan ini sangat sederhana dan susah ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena metode ini digunakan dengan berdiskusi dan melihat referensi dari orang-orang yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Misalnya melalui jurnal, artikel, wawancara, monitoring, dan sumber personal lainnya yang bisa menjadi acuan forecasting. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini digunakan apabila perusahaan atau organisasi memiliki cukup data untuk digunakan sebagai
bahan forecasting, baik itu data laporan keuangan, penjualan, maupun data statistik lainnya. Ada dua metode kuantitatif yang digunakan dalam forecasting, yaitu metode deret waktu atau time series dan metode kausal atau sebab akibat. Yang keenam, tujuan dan langkah-langkah perencanaan agregat. Tujuan perencanaan agregat. Perencanaan agregat bertujuan untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan tingkat persediaan serta beberapa variabel lain yang dapat dikendalikan. Menurut Eiser dan Render 2009, tujuan perencanaan agregat adalah untuk memenuhi permintaan atas perkiraan masa depan dan meminimalkan biaya selama periode perencanaan. Langkah-langkah perencanaan: pengumpulan, kelompok produksi, tenaga kerja, dan waktu. Yang ketujuh, strategi perencanaan agregat. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan, yaitu dengan melakukan manipulasi persediaan, laju produksi, jumlah tenaga kerja, kapasitas, atau variabel terkendali lainnya. Jika perubahan dilakukan terhadap satu variabel sehingga terjadi perubahan laju produksi tersebut sebagai strategi manajemen pur strategi. Sebaliknya, strategi mixed strategi merupakan gabungan perubahan dua atau lebih strategi murni sehingga diperoleh perencanaan produksi fleksibel. Penggunaan satuan agregat ini dilakukan mengingatkan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh, antara lain: yang A, kemudahan dalam pengolahan data. Dengan menggunakan satuan agregat, maka pengolahan data tidak dilakukan untuk setiap individual produk. Keuntungan ini akan semakin terasa jika pabrik tempat perencanaan dilakukan memproduksi banyak jenis produk. Yang B, ketelitian hasil yang didapatkan dengan hanya pengolahan satu jenis data produk, maka kemungkinan untuk menerapkan metode yang canggih semakin besar sehingga ketelitian hasil yang didapat semakin baik. Yang C, kemudahan untuk melihat dan memahami mekanisme sistem produksi yang terjadi dalam investasi rencana. Yang kedelapan, metode perencanaan agregat. Metode heuristik dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode pengendalian tenaga kerja. Yang kedua, metode pengendalian persediaan. Yang ketiga, pengendalian subkontrak. Yang keempat, metode campuran. Yang kelima, metode optimasi. Metode heuristik atau trial and error. 5 pembuatan metode heuristik. Yang pertama, tentukan permintaan pada setiap periode. Yang kedua, tentukan kapasitas pada waktu-waktu biasa, waktu lembur, dan tindakan subkontrak pada setiap periode. Yang ketiga, tentukan biaya tenaga kerja, biaya pengangkatan, dan pemberhentian tenaga kerja, dan biaya penambahan persediaan. Yang keempat, pertimbangan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan oleh pekerja dan tingkat persediaan. Yang kelima, kembangkan rencana-rencana alternatif dan amati biaya totalnya. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.